Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan tema kali ini kita masih menyambung di tema kemarin, yaitu kalau kemarin tentang kenapa GBLA bisa sampai dilelang, dan di episode 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana proses lelang hingga akhir lelang nantinya. Dan buat teman-teman Boboto yang masih belum nonton di episode pertama, takutnya ada gagal paham di sini, silahkan ditonton dulu. Setelah itu baru tonton video ini, jadi biar nyambung ceritanya gitu ya. So langsung aja kita masuk di tema pembahasan kali ini. Dan info buat Boboto, insya Allah di tahun 2022 ini proses lelang GBLA rencananya akan segera selesai. Artinya sudah tidak ada hambatan lagi untuk masalah administratif, masalah perizinan, dan masalah hutang piutang. Jadi ketiga masalah itu sudah beres ya, sehingga diadakan lelang terbuka ini karena semua masalahnya sudah dipastikan selesai. Jadi dari 18 tahapan, alhamdulillah sudah mencapai tahapan akhir, tinggal kurang lebih 3 tahapan lagi, yaitu pemberkasan saja dan pengesahan oleh Pemkot Bandung yang prosesnya cepat, tidak sampai 1 bulan. Nah, Boboto mungkin ingin tahu tahapan lelang itu apa saja. Mari kita bahas di sini. Yang pertama, Pemkot Bandung harus memastikan ada tim independen yang menghitung ulang nilai keseluruhan aset yang dimiliki oleh Pemkot yang berhubungan dengan Stadion GBLA. Mulai dari harga sewa, harga perbaikan, dan harga tanah di tahun yang berjalan. Maksudnya harga tanah terbaru ya. Agar nanti dilampirkan dalam laporan ke Pemkot Bandung. Sehingga Pemkot bisa menentukan nilai sewa stadion jika sudah ada pemenang lelang nantinya. Lalu tahapan selanjutnya, Pemkot harus memilih mitra yang dinilai mumpuni yang bisa mengikuti proses lelang ini. Di antaranya ada PT PBB. Setelah ada beberapa mitra yang ditunjuk oleh Pemkot Bandung tentunya, barulah disampaikan draft untuk penyewaan Stadion GBLA, yaitu berupa sistem sewa atau sistem KSP, yaitu kerjasama pengelolaan. Nah, sesuai peraturan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, untuk sistem sewa ini maksimal hanya 5 tahun. Berbeda dengan sistem KSP ya. Jadi setelah itu baru diperbaharui lagi perjanjiannya. Tapi jika ingin lebih lama menyewanya, ada opsi namanya KSP atau kerjasama pengelolaan, yaitu bisa sampai 30 tahun. Setelah itu barulah diperbaharui lagi perjanjian sewanya. Dan setelah penyampaian mengenai opsi sewa dan opsi KSP, maka Pemkot Bandung menyampaikan juga nanti siapa yang terpilih untuk mengurus Stadion GBLA. Setelah itu barulah mitra yang terpilih harus langsung membayar uang kontribusi di depan untuk tahun pertama yang nilainya sudah dihitung oleh tim independen sebelumnya. Mungkin ya nilainya lumayan lah, miliaran, tapi tidak sampai 10 miliar. Ini menurut Wali Kota Bandung saat ini ya, Pak Yana. Jadi untuk setelah itu, itulah beberapa proses lelang. Setelah itu barulah akan dibuatkan SK atau surat keputusan oleh Pemkot Bandung dan notaris terpilih tentang mitra yang sah dalam mengelola Stadion GBLA. Setelah itu selesailah semua rangkaian lelang GBLA ini. Nah, jadi untuk menjelang akhir hasil lelang ini, kita tinggal menunggu hasil pemenang lelang. Lalu hasil dari pemenang lelang ini harus membayar uang muka atau uang sewa awal. Lalu yang ketiga, Pemkot Bandung mengumumkan secara resmi pemenang lelang dan dibuatkan surat keputusannya. Dan sekarang kita masuk ke update terbaru ya, update terbaru tentang lelang GBLA ini. Kalau ini di luar untuk gosip, tapi memang bocoran lah gitu ya. Kira-kira siapa yang akan mendapat hak dari lelang tersebut? Jawabannya insya Allah. Penasaran? Insya Allah PT PBB. Ya, walaupun memang ada yang berniat menikung di detik-detik akhir,
Tapi kayaknya tidak berlanjut ya, karena bocorannya di sini PT PBB bersedia atau PT PBB langsung mengajukan opsi KSP selama 30 tahun. Jadi sedangkan mitra lainnya hanya ingin menggunakan opsi sewa yang durasinya hanya 5 tahun. Nah, di sini kenapa insya Allah PT PBB, karena mungkin dari Pemkot juga melihat durasi dari penyewaan ini, kalau opsi sewa kan maksimal 5 tahun. Untuk pengembang atau untuk mitra yang ingin kerjasama mengelola Stadion GBLA, hanya dilihat per 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Tapi kalau PT PBB langsung opsinya KSP, yaitu 30 tahun. Karena mungkin dananya juga sudah mencukupi ya. Jadi mungkin itu salah satu yang dinilai oleh Pemkot Bandung. Lalu untuk perkembangan terbarunya adalah menurut asistensi bos, pengumuman pemenang lelang GBLA akan selesai awal Desember. Tapi ada tapinya nih Boboto. Tapi jika lebih dari itu, udah fix siapa yang ingin maju jadi pejabat selanjutnya, maka ya itulah nanti yang akan duluan mendekati PT PBB untuk mengumumkan pemenang lelang. Nah, ini perlu digarisbawahi lah. Dan saya juga sudah menyampaikan pertanyaan Boboto soal kenapa tidak membangun stadion baru saja. Dan menurut asistensi bos, pertama sudah ada kesepakatan antara PT PBB dan Pemkot Bandung untuk lebih fokus ke renovasi stadion GBLA secara besar. Dan sebagai tambahan info juga, PT PBB nantinya jika sudah sah mengelola GBLA, maka statusnya tetap menyewa. Ya, jadi di sini untuk Stadion GBLA walaupun nanti sudah direnovasi besar-besaran, statusnya tetap menyewa selama 30 tahun. Jadi akan menyewa dengan selama 30 tahun dengan syarat dibebaskan dalam menentukan desain stadion baru, penambahan sarana dan prasarana baik di dalam dan di luar stadion. Nah, ini ada syaratnya juga. PT PBB tentu tidak serta-merta oke, kita KSP 30 tahun, tapi di situ juga kita atau PT PBB menyertakan syarat bahwa ya stadion nantinya desainnya tergantung kita dan ada penambahan apa saja, yaitu semuanya diserahkan kepada PT PBB. Dan mungkin itu saja teman-teman Bobotoh informasi yang bisa saya sampaikan mengenai proses lelang GBLA ini ya, dari tahap pertama hingga selesai sampai ada ditetapkan sebagai pemenangnya insya Allah tahun ini. Kalau tidak ya tadi yang saya bilang lah, kalau lebih dari tahun ini ada sesuatu. Jadi sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Dan mudah-mudahan semakin kesini kita semakin menjadi bobotoh yang lebih dewasa lagi dan dalam menerima informasi di luaran sana ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman bobotoh yang sudah subscribe, yang sudah sering komen, yang sudah like dan share video ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah teman-teman semua karena bikin saya menjadi lebih semangat dalam membuat konten tentang Persib Bandung. So, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.